Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik, pembahasan kali ini teman-teman mengenai resiko gagal bayar di bulan Januari 2024. Memulai tahun baru ini kita akan bahas segala resiko dan akibat-akibat ketika kita masih rajin merawat pinjaman online, masih rajin menjadi budak pinjaman online, rajin membayar cicilan, rajin membayar perpanjangan, bagaimana akibatnya dan resiko apa saja yang akan kita alami. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih setia mendukung channel Chef Enjoy Tutorial, masih setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, resiko telat bayar, resiko gagal bayar di pinjaman online mungkin di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas. Dari mulai ketika kita minjol di tahun 2020, 2021, 2022, 2023, mungkin segala resikonya tidak akan sama setiap nasabah dan setiap pinjaman online juga memperlakukan nasabahnya tidak sama. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini masih mengalami telat bayar, gagal bayar di pinjaman online manapun, silakan kalian boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Dan di video ini kita akan kembali membahas segala resiko-resiko ketika kita gagal bayar, telat bayar, bahkan tidak mampu bayar di pinjaman online di bulan Januari 2024 ini terkait beberapa aturan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan akan diberlakukan di Januari 2024 ini, yaitu mengenai maksimal pinjaman online yang bisa kita pinjam itu hanya 3 aplikasi pinjaman online saja. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu boleh kita meminjam berapapun aplikasi yang kita pakai, karena mungkin saat itu kita di saat jatuh tempo tidak punya uang, akhirnya minjol lagi sampai 20, 30, 40, sampai 100 aplikasi pinjol juga mungkin saja akan dikasih oleh perusahaan pinjaman online tersebut. Tetapi mengingat banyaknya angka gagal bayar, tingginya kredit macet di pinjaman online, dari situ mungkin OJK mengevaluasi dan membatasi calon nasabah pinjaman online hanya boleh meminjam di maksimal 3 aplikasi pinjaman online saja. Dan apa yang terjadi ketika kalian hanya boleh meminjam di 3 aplikasi pinjaman online saja? Dan buat teman-teman yang tidak paham, pasti ketika kalian kesulitan membayar di 3 aplikasi pinjaman online tersebut, pasti kalian kebingungan karena minjol lagi tidak akan pernah dikasih, karena sesuai aturan hanya boleh maksimal 3 aplikasi pinjol saja. Dan potensi ketika kalian gagal bayar di 3 aplikasi pinjol tersebut, mungkin kalian akan mencari utangan baru, bisa menggadaikan barang-barang kalian ke leasing ataupun ke bank, bisa menjaminkan sertifikat tanah, sertifikat rumah ke bank. Itu akan semakin menyengsarakan kalian, karena dengan kalian menggadaikan barang-barang, menggadaikan sertifikat tanah, sertifikat rumah, itu akan menambah beban hutang kalian, bukan mengurangi beban hutang kalian. Jadi kalau misalkan kalian sudah tidak mampu bayar di 3 aplikasi pinjol tersebut, jangan berusaha membayar dengan cara mencari utangan yang baru, dengan cara berhutang kembali dimanapun. Jangan pernah melibatkan teman-teman kalian untuk membayar pinjol kalian, jangan pernah meminjam ke saudara untuk membayar pinjol, jangan pernah dilibatkan. Jadi kalian harus betul-betul bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian lakukan ketika kalian tidak mampu bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, jangan sampai kejadian misalkan karena kalian sudah kesulitan tidak bisa membayar, kalian betul-betul mentok tidak punya uang lagi untuk membayar. Jangan sampai kejadian ketika anak kalian minta jajan, uang jajan tersebut tidak kalian kasih, justru kalian simpan untuk membayar pinjol. Lalu uang yang seharusnya untuk membeli beras, tetapi kalian simpan untuk membayar pinjol. Itu kan namanya zolim. Kalian zolim pada anak kalian, kalian zolim pada keluarga, yang seharusnya uang tersebut bisa untuk dipakai jajan anak, dipakai untuk makan keluarga, tapi kalian simpan karena untuk membayar pinjol. Itu kezoliman yang luar biasa. Jadi sebaiknya ketika kalian sudah mengalami kesulitan, solusi terbaiknya hanya satu, yaitu gagal bayarkan semuanya. Karena dengan gagal bayar, setelah kalian memutuskan untuk tidak membayar karena ketidakmampuan tersebut, insya Allah, seiring berjalan waktu,
kalian akan menemukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Karena misalkan dari sebelumnya kalian terus-terusan setiap hari mikir, setiap hari melamun bagaimana caranya membayar pinjol. Setelah kalian memutuskan gagal bayar, maka akan mendapatkan sebuah keajaiban. Kalian akan bisa lebih fokus dengan kehidupan kalian, yang asalnya mungkin kalian sering sakit-sakitan, tapi setelah memutuskan gagal bayar kalian bisa lebih sehat, pikiran kalian bisa lebih tenang, keluarga kalian yang asalnya dimarah-marahi karena hanya sekedar minta jajan juga jadi bisa untuk dikasih uang jajan, jadi bisa dikasih untuk beli beras. Daripada sebelumnya untuk beli beras dipakai bayar pinjol, akhirnya anak istri kelaparan. Itu sangat zalim. Jadi sebaiknya jangan pernah menzalimi diri kalian, jangan pernah menzalimi keluarga kalian hanya untuk mensejahterakan pinjaman online. Jadi dari sekarang, jika kalian sudah menemukan kesulitan ketika telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online, jangan pernah lagi berusaha untuk membayar dengan cara berutang, jangan pernah lagi untuk terus-terusan mensejahterakan pinjaman online dengan cara membayar, dengan cara kalian gali lubang tutup lubang, dengan cara-cara yang menzalimi keluarga kalian, menzalimi anak kalian. Stop semua pembayaran, hentikan semua ini. Dan kembalikan keadaan kalian ketika pertama kali kalian belum pernah mengenal pinjaman online. Mungkin sebelum kalian mengenal pinjaman online, hidup kalian lebih sejahtera, lebih tenang, lebih tentram, tetapi karena kalian terlanjur meminjam uang di pinjaman online dan terlilit hutang dan akhirnya gagal bayar, karena meminjam uang di pinjaman online itu adalah pintu ataupun awal mula kehancuran hidup kalian. Jadi sebaiknya dari sekarang, apapun yang terjadi ketika kalian sudah kesulitan membayar, solusinya hanya satu, adalah gagal bayarkan, dan kalian bisa fokus untuk mensejahterakan keluarga kalian. Jangan terus-terusan menzalimi keluarga kalian dengan cara terus-terusan membayar hutang di pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini masih dalam kesulitan ekonomi, jangan lupa juga untuk selalu mendekatkan diri sama Allah, beribadah sama Allah, memohon ampun sama Allah, tobat sama Allah, dan meninggalkan semua riba pinjaman online. Dan kalian berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, menata hidup kalian yang sebelumnya porak-poranda oleh pinjaman online. Kalian berusaha untuk bangkit, berusaha lebih baik dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak sholawat, memperbanyak sholat duha, sholat tahajud. Itu akan menjadi solusi agar nanti kalian bisa terlepas dari jeratan utang pinjaman online. Jangan lagi kalian mendolimi keluarga kalian, jangan lagi kalian mendolimi diri sendiri, tapi dari sekarang fokuskan untuk mensejahterakan diri kalian, mensejahterakan keluarga kalian, jangan terus-terusan mensejahterakan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.